Dialektika menuju pembangunan bangsa ini jangan sampai kita menihilkan sebuah lembaga yang kemudian ingin beritikat baik. Kita mengenal partai abal-abal, kita mengenal lembaga survei abal-abal, kita mengenal juga presiden abal-abal jangan-jangan. Dan kita mengenal media abal-abal dan jangan-jangan kita juga mengenal pengamat atau akademisi abal-abal. Oke. Problemnya adalah bukan di dalam kelembagaan itu sendiri, tapi bagaimana proses dialektika itu bisa diisi hanya orang-orang yang memang independen. Dan saya pikir sudah banyak kok usaha-usaha yang kemudian bisa melakukan filter. Termasuk masyarakat sudah semakin cerdas, banyak sekali kok survei yang akhirnya diabaikan karena memang terlalu terlihat pesanan. Nah, yang kedua adalah saya sangat sepakat dengan Mas Radar, ada beberapa kecenderungan subjektivitas atau pengarahan isu. Presiden yang paling baik adalah presiden yang memiliki program atau ide mengenai masa depan yang baik. Setahu saya, siapapun yang menjadi capres, siapapun yang menjadi calon kepala daerah, ide mengenai masa depan itu tidak pernah buruk. Selalu, apa yang dijual itu pasti baik. Okay. Tetapi ada satu ungkapan yang menarik, orang tidak pernah bisa bersembunyi pada masa lalunya. Jadi bagaimana kita lihat legacy, entah dia sebagai seorang kepala keluarga, entah dia adalah seorang pengusaha, entah dia adalah seorang militer, dan biarkan masyarakat menggunakan hatinya menilai masa lalu dan masa depan. Dari saya mungkin seperti itu. Kalau Anda jujur, survei jujur, dan media jujur mengungkap yang masa lalu sampai persoalan keluarga itu semua rontok. Terima kasih, berarti kita sudah sepakat. Baik, terima kasih Mas Radar. Dan saya minta catatan dari masing-masing bidang, dan catatan dari pemberantasan korupsi dan penegakan hukum bagaimana Kang Asep? Jangan sampai muncul presiden abal-abal ya, atau juga semuanya abal-abal. Karena apa? Ketika presiden jadinya kita negara abal-abal nih. Ya, abal-abal. Tapi main bal nggak apa-apa gitu kan. Kita butuh, pembukaan kita mengatakan, presiden ini kelak mencerdaskan, mensejahterakan bangsa. Tapi di lain pihak, mau gimana sejahtera, mau gimana cerdas, sementara ada anak-anak bangsa yang untuk beli makan, beli beras, beli minyak, nggak sanggup. Tapi di lain pihak ada sekelompok orang tertentu, mobilnya 46, istrinya 4, belum simpanannya gitu kan. Artinya apa? Ya. Di situ ada kesalahan, ada kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para koruptor menyebabkan mereka tidak bisa beli beras. Artinya apa? Pemimpin tadi sudah tidak dihadirkan, bukan hadir pemimpin yang pesanan, bukan pemimpin yang abal-abal. Karena itu pemimpin itu tadi pilihannya bukan pemimpin karena emosional, karena sedang dengerin lagu lagi rame dia dipilih. Ya. Tapi butuh pemimpin yang rasional, yang bukan karena slogan, tapi pemimpin yang sok gawe atuh gitu. Apa itu artinya? Ya kerja, jangan banyak ngomong. Oke, itu dia maksudnya. Dari dunia perekonomian dan tenaga kerja silakan. Ya, kita ingin mengatakan kalau ada orang yang tidak bekerja miskin wajar karena dia tidak punya penghasilan. Tapi kalau ada orang kerja 30 tahun, 40 tahun tetap miskin karena pro upah murah, itu tentu kita akan lawan siapapun calon presidennya. Yang kedua, saya ingin mengatakan tadi, survei mengatakan oh kita lebih baik. Faktanya secara makroekonomi ketika ekonomi tumbuh, Gini rasio tetap melebar. Sesungguhnya itu tidak menjawab survei terhadap fakta-fakta makro bertentangan seperti yang disampaikan oleh Kak Asep. Yang ketiga, kita ingin mengatakan ke depan ini tantangan bagi kesejahteraan rakyat termasuk kaum buruh sangat penting. Satu, tentang jaminan pensiun. Sekelas Pak Jokowi punya nggak kemampuan memaksa pengusaha karena kalau dia nanti nggak bayar pensiun 1 Juli 2015 itu dipenjara. 8 tahun, punya nggak kemampuan memaksa itu? Itu perintah undang-undang. Maka hanya 99,95% orang nggak punya pensiun. Nanti kalau jadi presiden, memaksa yang 99,95% itu punya jaminan pensiun. Punya nggak kemampuan itu? Pendidikan juga, transportasi publik. Kita setuju 300 triliun hampir subsidi BBM dibakar di jalanan. Tapi kita mau balik tanya, kalau kamu kurangi sebagai presiden nanti subsidi BBM itu, berani nggak transportasi publik gratis seperti di Thailand? Berani nggak pendidikan gratis sampai perguruan tinggi? Berani nggak perumahan itu diturunkan nilainya 50% dari harga rumah sekarang? Kalau itu bisa, itulah pilihan buruh untuk kamu. Oke, baik. Semoga apa yang kita diskusikan ini pada malam hari ini bisa menjadi kritik yang membangun bagi para tokoh yang mencalonkan diri menjadi presiden dan juga bagi masyarakat terutama yang akan memilih pemimpin mereka. Memang pemirsa, elektabilitas dan popularitas terkadang jadi tolak ukur terpilihnya seorang pemimpin. Namun jangan terlalu cepat mengambil keputusan daripada menyesal kemudian. Membedah dan menelaah secara seksama perlu dilakukan demi mencapai kesejahteraan yang tidak hanya sebatas angka semata. Saya Afin Malik undur diri, salam Forum Indonesia, sampai jumpa.